Kami sudah bersama dengan Direktur Utama PT PP Novel Arsyad. Selamat datang Pak Novel. Ya, Sehat-sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Dan juga Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Bapak Agus Purbianto. Terima kasih. Sehat-sehat Pak? Alhamdulillah sehat di tengah kondisi seperti ini. Mungkin kita mulai dengan seperti apa sih Pak bisnis BUMN infrastruktur nih Pak di sepanjang tahun 2020 setelah setahun diterjang begitu ya, dan sekarang kita masuk ke tahun 2021 ini, dan kita berharap sih ini sebagai tahun recovery nasional dan keseluruhan industri dan sektor ya Pak. Mungkin ke Pak Novel dulu. Ya, terima kasih. Kalau kita lihat dalam setahun belakangan ini, memang hitnya terhadap industri konstruksi ini sangat luar biasa dengan pandemi ini tadi. Namun kalau saya melihat 2021 ini memang tahun recovery. Ya. Tahun recovery, dan kalau kita lihat proyek-proyek dari pemerintah dan tentunya yang sudah disiapkan oleh pemerintah untuk proyek-proyek ke depan, anggaran yang disiapkan cukup besar, lebih dari 400 triliun. Dan saat ini juga cukup banyak proyek-proyek yang sedang kita bidik. Ya. Sehingga tingkat optimisme kita di 2021 untuk recovery di konstruksi itu masih cukup yakin lah, cukup besar. Karena saat ini kita juga membidik ada kurang lebih mungkin sekitar 90-an triliun proyek yang kita bidik, punya potensi sekitar 90 triliun, dan kita punya target tahun ini untuk bisa mencapai proyek-proyek baru senilai 30 triliun. Sehingga kalau kami melihat, kami optimis di tahun ini itu recovery itu akan berjalan. Tentunya ada proses bertahap itu tadi. Mungkin itu saya bisa sampaikan. Pak Agus, ada yang mau ditambahkan Pak Agus Purbianto? Tapi mungkin kalau kita lebih balutnya lagi begitu ya, dengan seperti apa sih pemerintah ini juga bisa tetap fokus melanjutkan roda pembangunan, khususnya misalnya di infrastruktur, seperti misalnya kesiapan pendanaan, keamanan, keuangan begitu ya, BUMN infrastruktur secara keseluruhan, khususnya di PT PP Pak Agus. Iya, terima kasih Mbak Maria. Terkait dengan pendanaan, sebenarnya PPPP itu sudah jauh hari menyiapkan blueprint, di mana financial strengthen itu menjadi fokus kami, baik dari sisi operating, investment maupun funding sendiri. Dari sisi operating, kita bagaimana menciptakan balancing operating cash flow dengan operasi kita. Jadi di situ banyak berbagai macam pilihan proyek. Apakah kita akan pilih owner private, BUMN maupun government. Di samping itu skim-skim juga menjadi pilihan kita. Apakah monthly, turnkey dan lain sebagainya. Tentunya kita meramu ke dalam strategi yang mana itu ada suatu balancing dan bisa manageable. Terus yang kedua, dari sisi investment perlu kita sampaikan bahwa terkait dengan investment itu kan sifatnya long term. Nah, tentunya kita menetapkan strategi-strategi yang bisa exit segera, supaya kita bisa melakukan refinancing maupun reinvestasi kembali dari aset recycling tersebut. Karena terus terang di PP ini kan sebagai pengembang infrastruktur, sehingga sangat diperlukan kecepatan dalam melakukan recycling aset supaya kita bisa mengembangkan infrastruktur lainnya. Terus dari aspek funding, kita perlu jaga sustainability. Nah, untuk sustain itu bagaimana? Tentunya rasio kesehatan keuangan ini perlu kita jaga, sehingga rating kita ini pada taraf investment grade, kita dipercaya lender, dan tentunya dengan adanya kepercayaan itu kita terkait dengan masalah funding itu no issue. Jadi kalau boleh saya sampaikan bahwa PP ini terkait dengan funding cukup dan siap untuk mengikuti atau menjawab gitu ya Pak, menjawab tantangan gitu ya Pak, berpartisipasi pada sektor infrastruktur. Saya kira itu. Nah ini mungkin ada yang bisa ditambahkan juga nih Pak Novel, seperti apa terkait mengenai yang disampaikan oleh Pak Agus. Kalau kita ingat juga di mana di bawah pimpinan Bapak Erick Thohir ini kan BUMN ini, khususnya BUMN di sejumlah sektor infrastruktur ini juga didorong untuk go global kan, untuk jauh lebih keluar lagi begitu, lebih bersinar lagi ya di bawah pimpinan Pak Erick Thohir. Nah kalau dilihat PT PP melihatnya seperti apa nih dengan dukungan dari pemerintah itu? Ya, pertama tadi mungkin saya sedikit sampaikan yang disampaikan Pak Agus tadi. Dari sisi keuangan itu, baik dari sisi
rasio-rasio yang ada, baik dari current ratio, kemudian juga dari debt, segala macam, kita punya keyakinan untuk bergerak. Nah, tadi saya berjalan, seperti disampaikan tadi, bagaimana go global. Kalau kita melihat dari visinya PP saja, itu sudah menyatakan bahwa kita ini unggul di Asia Tenggara. Ingin unggul, sinergi, dan berkelanjutan di Asia Tenggara. Sehingga ini menjadi fokus kita. Jadi fokus kita juga untuk go global, sehingga kita tidak hanya berada di dalam negeri saja. Gitu. Nah, untuk itu tadi kita harus melihat, kita harus tahu strategic partnership kita. Kemudian kita bagaimana memanage resiko. Kemudian bagaimana juga kita melihat bagaimana regulasi-regulasi di sana berjalan. Sehingga global ini menjadi sasaran kita ke depan. Nah, sudah ada beberapa proyek yang kita rintis baik di Asia Tenggara, kemudian ada di Afrika, kemudian juga ada saat ini kita sedang proses juga di Timur Tengah. Nah, ini menjadi sasaran kita ke depan, dan tadi bahwa go global ini memang menjadi salah satu visinya PP. Oke, jadi sama ya, satu vision dengan apa yang diinginkan pemerintah, begitu ya, bahwa PP juga punya misi dan visi yang sama gitu ya Pak Novel ya. Benar. Nah ini kan juga kalau saya mau ke Pak Agus nih, kalau saya larikan lagi ke Pak Agus ya, berarti kan ini juga dibutuhkan namanya suntikan sumber pendanaan begitu ya. Pasti sebuah perencanaan yang hebat pun juga akan ke sana, ya pasti dibutuhkan juga kekuatan begitu ya dari permodalan, benar nggak Pak Novel? Pastikan di situ ya Pak ya. Nah ini Pak Agus nih, untuk memperkuat sumber pendanaan dan juga mendukung sektor infrastruktur yang telah dipacu ini kan pemerintah saat ini lagi bangun nih Sovereign Wealth Fund ya. Kita tahu ya ini kan kita harapkan bersama nih sebenarnya sebagai booster juga nih. Apakah ini cukup berpengaruh Pak? Anda melihatnya seperti apa? Kalau saya melihat SVF ini memang di tengah dengan shortage-nya capacity dari ya rata-rata semua BUMN karya ini kan banyak didanai dari hutang. Nah tentunya dengan adanya SVF ini sebagai angin segar bahwa SVF lebih akan berinvestasi dari sektor equity. Nah tentunya yang tadinya para pengembang infrastruktur ini harus cari investor kemana-mana, dengan adanya SVF ini akan terbantu. Nah tentunya dengan adanya SVF ini akan mempercepat terkait dengan bagaimana kita merecycling aset, dan tentunya ini tidak dengan utang loh, tapi dengan equity, sehingga dari situ akan balance sheet kita itu akan menjadi sehat, dan tentunya dengan adanya percepatan darah yang adanya duit masuk ke pengembang infrastruktur, salah satunya PP, tentunya akan bisa membuat keuangan menjadi lebih sehat dan lebih bisa berpartisipasi lagi untuk membangun dan berperan serta dalam pengembangan infrastruktur di Indonesia. Kalau diterapkan ke PTPP nanti akan seperti apa sih Pak penerapannya ini dari recycling aset dan juga SWF-nya nanti akan seperti apa? Sudah ada bayangan belum nih? Mungkin Pak Novel atau Pak Agus yang bisa menjawab, saling melengkapi. Ya, terkait dengan SVF, kita sudah menyiapkan proyek-proyek mana yang akan kita tawarkan ke SVF. Nah tentunya dari portfolio PP ini memang di toll road yang akan lebih banyak. Nah di toll road ini yang akan kita tawarkan ke SVF ada beberapa objek seperti nanti Balikpapan Samarinda Tol maupun Manado Bitung Tol. Dan kebetulan untuk yang tol-tol yang lainnya PTPP sudah berhasil mendapatkan investor sehingga tidak perlu ke SVF. Gitu. Oke, Pak Novel seperti apa? Ya, jadi yang harus kita lakukan memang merecycling supaya kita bisa mengeksekusi peluang bisnis yang berikutnya yang pasti lebih bagus. Karena saat ini dengan adanya SWF itu benar-benar membuat kekuatan kita untuk merecycling tadi menjadi lebih besar. Kita dapat dana yang jauh lebih murah karena kita bisa gunakan dana tersebut, dan tentunya dengan kondisi tersebut penciptaan bisnis berikutnya akan lebih mudah. Dan tadi kita punya beberapa proyek-proyek yang siap nanti kita masukkan ke SWF untuk tentunya dievaluasi untuk bisa mendapatkan dana tersebut. Oke. Nah Pak Novel, dilanjutkan mungkin ya, kalau kita bicara mengenai infrastruktur kan kita nggak bisa lepas juga dengan yang namanya pola perubahan kehidupan
ya bisnis dan pasar yang juga mulai beralih sekarang sudah pakai teknologi lah apa-apa begitu ya, kemajuan teknologi yang utama. Nah, bagaimana nih PT PP menyikapi hal ini gitu ya, dan catch up juga nih dengan teknologi tren saat ini nih Pak Noval? Buat kami di PP, teknologi itu sudah menjadi seperti culture gitu ya. Jadi saat ini inovasi teknologi, kemudian informasi teknologi itu sudah menjadi sesuatu yang sangat biasa di PP. Kita sudah ada lebih dari 1.100 inovasi, sudah lebih dari 200-an teknologi, dan yang sekarang menjadi fokus kita adalah teknologi yang bisa diterapkan. Sehingga di situ seperti kita ketahui dengan adanya COVID ini kan bagaimana kita bisa menurunkan cost kita yang sangat kompetitif sehingga tentunya nanti ke konsumen kita, stakeholder kita bisa menyajikan yang bagus. Sehingga teknologi-teknologi yang ada itu kita lakukan inovasi yang bisa untuk menekan cost. Misalkan contoh ini salah satu yang dibuat oleh teman-teman itu semacam UAV LiDAR. UAV LiDAR ini yang bisa memotret lokasi yang begitu besar yang dulunya dikerjakan oleh orang dengan jumlah banyak dan waktu yang lama, ini hanya bisa dikerjakan hanya dalam hitungan jam. Sehingga kita bisa mendapatkan data yang akurat yang bisa kita produk untuk menjadi satu output kepada konsumen kita. Nah, hal inilah yang bisa membuat tingkat persaingan kita semakin tinggi. Kemudian kita dengan yang harus diandalkan di konstruksi itu adalah BIM, Building Information Modeling. Nah, di situ kita sudah mencapai ke level certified untuk ISO 19650 untuk BIM yang sudah dari 3D sampai 8D. Dan itu kita yang pertama kali di Asia Tenggara. Nah, inilah yang akan kita provide sehingga tingkat kompetisi atau tingkat kompetitif kita itu menjadi lebih baik, yang tentunya sekarang zamannya ini kan semakin ini ya, inginnya lebih bagus, lebih cepat dengan harga yang lebih murah. Benar. Nah, inilah yang harus kita wujudkan dengan teknologi, sehingga itu sangat-sangat vital. Oke, jadi sangat-sangat penting juga begitu ya ke depannya. Apalagi tadi ada bentuk efisiensi cost dari waktu pun juga jauh lebih singkat begitu ya dengan adanya teknologi.